Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul hidup menurut daging. Seorang yang hidup menurut keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Dalam Roma 8 ayat 7-8 tertulis, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat kalimat ini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam 1 Yohanes 2:15 tertulis bahwa orang yang hidup dalam daging tidak memiliki kasih akan Bapa. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan hidup di hadirat Allah. Seseorang tidak hidup di hadirat Allah kalau masih hidup dalam keinginan daging. Karena itu kita harus memahami dengan benar yang dimaksud dengan hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging dalam teks aslinya adalah to phronema tesarkos. To phronema tesarkos. Phronema itu artinya bukan saja pikiran, tapi juga way of thinking atau mindset, cara berpikir, aim, aspiration, aspirasi, yang lebih tepat diterjemahkan cara atau pola berpikir, aspirasi dan motif-motif seseorang berbuat sesuatu. Nah itu, phronema itu saudaraku. Ya. Adapun kata sarkos berarti human and mortal nature. Human and mortal nature, natur fana manusia. Sarkos hendak menunjuk kemanusiaan atau kodrat manusia. Jadi to phronemates sarkos berarti cara berpikir yang telah ada di dalam diri setiap orang sebagai hasil atau buah dari pendidikan keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan pergaulan lainnya. Ya, pendidikan di sekolah maksudnya. Itu punya pengaruh sangat kuat. Keinginan daging tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat, dan keinginan, tetapi kepada cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging atau kebutuhan jasmani. Jadi keinginan daging itu berasal dari dorongan kebutuhan daging atau kebutuhan jasmani atau nafsunya, nafsu dalam daging. Tentu saja pertimbangan seperti ini bukan dari Allah. Orang yang hidup menurut daging mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan cara berpikir daging. Inilah yang dimaksud dengan kodrat dosa, saudara. Tindakan mereka selalu meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Artinya tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang hidup menurut daging tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, dengan demikian keadaan orang-orang seperti ini tidak akan pernah mencapai kesucian Allah. Orang yang hidup dalam keinginan daging dalam segala hal yang dilakukannya bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Walaupun tindakan atau perilakunya kelihatannya baik dan tidak melanggar norma umum, tetapi tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Allah yang berdaulat menghendaki orang percaya hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hal ini mutlak harus dituruti atau dipatuhi. Kemutlakan ini dapat dilihat dalam Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam Roma 8 ayat 13, Paulus menulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dari pernyataan ini Paulus menunjukkan konsekuensi kehidupan orang percaya. Orang percaya harus memilih hidup menurut daging
Maksud saya, orang percaya harus memilih hidup menurut daging yang membawa kepada kematian atau hidup menurut roh yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia harus memilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh, saudara. Nah, saudara sekalian, orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ingat, pikiran daging itu pikiran yang berlandaskan atau bersumber atau berpijak atau berbasis pada kebutuhan pemenuhan jasmaninya yang didorong oleh nafsu di dalam daging itu. Maka firman Tuhan mengatakan, ya tidak mungkin orang-orang seperti ini berkenan kepada Allah. Dalam hal ini Paulus hendak mengemukakan adanya perbedaan yang mencolok antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Sebaik apapun anak-anak dunia yang tidak hidup menurut roh, tidak mungkin dapat mencapai kesucian berstandar Allah. Tidak mungkin. Dan mereka tidak dapat hidup di hadirat Allah. Jadi hidup di hadirat Allah itu memang privilege. Privilege itu hak istimewa. Hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus dengan benar, yang ditunjukkan dengan proses pendewasaan rohani untuk makin menjadi seperti Yesus. Saudaraku, orang percaya harus mematikan keinginan daging. Harus. Paulus mengatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu hidup. Dalam hal ini sangat jelas, orang percaya memiliki kehendak bebas untuk menentukan keadaan atau nasib kekalnya. Jelas. Kesediaan untuk tekun dipimpin Roh Kudus akan melahirkan cara berpikir yang baru, sebab Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Cara berpikir yang baru dapat melahirkan hasrat atau gairah baru yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan sendirinya hasrat-hasrat dan segala gairah di dalam dagingnya dimatikan. Hal ini sama dengan kenyataan hidup. Jika terang datang, maka kegelapan akan menyingkir atau hilang dengan sendirinya. Hal ini tidak terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Bukan seperti sebuah kisah yang ditulis skenarionya dan diatur oleh sang sutradara, saudara. Bukan demikian. Setiap individu harus mengambil keputusan dan pilihannya. Setiap hari adalah perjalanan pilihan. Setiap hari adalah perjalanan pilihan dan kebebasan untuk menentukan atau mengambil keputusan. Tentu saja, saudara, ya, hal ini terjadi atau berlangsung melalui perjalanan waktu yang panjang, yaitu sepanjang umur hidup kita, umur hidup seseorang. Dengan demikian, perjalanan hidup orang percaya adalah persiapan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaan surga. Seorang yang hidup menurut daging, saudara, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab orang seperti ini tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.